Saudara-saudari sahabat Rema yang terkasih, hari ini kita memperingati Santa Peron Maria berduka cita. Dan Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini atau hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 yang menceritakan bagaimana Bunda Maria bersama beberapa orang berada di kaki Yesus ketika Yesus mengalami penderitaan di kayu salib dalam sakrat mautnya. Apa yang dapat kita renungkan, dapat kita petik sebagai bekal perjalanan hidup kita secara kerohanian? Mari kita mencoba untuk melihat kira-kira apa yang dirasakan oleh Bunda Maria ketika berada di kaki salib, di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memprotes pada siapapun. Karena Tuhan Yesus adalah orang yang tidak bersalah, orang yang sangat baik, yang telah berbuat begitu banyak kebaikan, tapi dihukum mati sebagai seorang penjahat. Bunda Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menanggung dan menanggung penderitaan itu. Jadi situasinya tak tertolong lagi. Dia tidak bisa keluar dari kesulitan ini. Dia harus hidup bersama kesulitan ini, harus menjalani kenyataan ini. Ya, kenyataan bersedia untuk menanggung penderitaan atau kesediaan untuk menanggung penderitaan ini sangat bernilai. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh ketika dia berada di Getsemani, khususnya dalam Injil Lukas bab 22 ayat 44 dikatakan Tuhan Yesus sangat ketakutan dan membuat dia sungguh-sungguh berdoa sampai peluhnya seperti titik-titik darah bertetesan di tanah. Dengan kata lain, berpeluh darah, menanggung penderitaan itu sangat penting bagi kita. Di mana kita bisa merasakan, bisa mengimani bahwa untuk menjaga integritas pribadi, menjaga komitmen pada panggilan, itu dibutuhkan kesediaan untuk berpeluh darah dan menanggung penderitaan. Untuk setia di dalam perkawinan, suami istri setia dalam perkawinan, suami istri setia untuk mendidik anak-anak, dibutuhkan suatu perjuangan yang kesediaan untuk menanggung penderitaan itu. Kemudian dalam persahabatan juga sama, di dalam pekerjaan, kesetiaan dalam pekerjaan, kesetiaan dalam panggilan religius sebagai imam, buddha, dan suster, semua itu sama, yaitu tanpa berpeluh darah, tanpa bersedia menanggung penderitaan, kita tidak bisa bertahan sampai kesudahannya. Jadi ada nilai yang sangat indah di dalam kesediaan menanggung penderitaan seperti Bunda Maria, yakni kesediaan untuk tidak mencari solusi yang tidak dewasa. Banyak orang lari dari penderitaan dengan minuman keras, miras, alkohol, atau juga dengan memasukkan obat-obatan terlarang, atau juga lari dari kenyataan penderitaan itu dengan hiburan-hiburan yang murahan, yang gemanya hanya sesaat. Tapi sesudah itu yang ada adalah semakin menderita. Kita diajak untuk mengubah penderitaan itu sama seperti Tuhan Yesus dan Bunda Maria mengubah kesediaan tension itu dengan sesuatu yang indah. Tuhan Yesus berhasil, Bunda Maria berhasil mengubah perasaan disakiti itu menjadi kesediaan untuk mengambil keputusan untuk mengampuni. Mengubah orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus karena marah dan karena benci, diubahnya dengan kerahiman, kasih sayang, cinta, dan kesediaan untuk menerima kenyataan yang tidak bisa diubah itu dengan iman. Marilah kita bersama-sama semakin dewasa di dalam beriman, semakin dewasa di dalam menangani penderitaan, semakin dewasa di dalam menanggung setiap kesulitan hidup. Dengan demikian kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan serupa dengan Bunda Maria yang telah memberi contoh yang indah kepada kita semua.
Semoga Tuhan memberkati Anda semua dengan kesehatan, dengan ketabahan dalam penderitaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.